pengertian dari kebutuhan. Yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Baik, Kesha. Keinginan, Bu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya. Kemauan. Baik. Jadi benar, tepat sekali jawaban dari teman-teman kalian. Pengertian kebutuhan itu ialah keinginan manusia yang terdapat terhadap benda dan jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas pada kebutuhan yang bersifat konkret atau nyata, dan tetapi juga ada yang bersifat abstrak. Baik, di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, yakni ada 4. Yang pertama itu makin bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua itu makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga yaitu makin meluasnya lingkungan pergaulan. Yang keempat yaitu meningkatkan tingkat kebudayaan manusia. Baiklah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Di mana pertanyaan tersebut, bagaimana cara Anda cara apa yang Anda lakukan ketika kemauan Anda itu harus Anda miliki? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Coba kamu bisa. Apa, Bu? Apa yang Ibu sampaikan pertanyaan tadi? Mengenai kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Apa yang harus Anda lakukan jika kemauan Anda itu harus Anda miliki? Coba. Berusaha secara individu atau kelompok masyarakat, kelompok di dalam masyarakat dan lingkungan. Baik. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Baik, Kesha. Pemenuhan kebutuhan tidak sekaligus, tetapi harus menerapkan skala prioritas, yaitu mengutamakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Baik. Baik, tepat sekali jawaban dari teman-teman kalian tadi. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kedua, yakni macam-macam kebutuhan. Di mana macam-macam kebutuhan itu ada 4. Ada anak-anak ada yang tahu 4 dari macam-macam kebutuhan tersebut? Saya, Bu. Baik, Kesha. Intensitas. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Lisa. Sifat. Ya, tepat sekali. Ada lagi? Saya, Baik. subjek. Baik. Itu baru 3. Ada satu lagi. Apa macam-macam kebutuhan yang keempat? Waktu, Bu. Tepat sekali jawaban dari anak-anak sekalian. Macam-macam kebutuhan itu ada 4. Yang pertama intensitasnya, yang kedua yaitu sifatnya, dan yang ketiga itu waktu, dan yang terakhir itu ada subjek. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam kebutuhan mengenai identitasnya. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Yang pertama yaitu kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan ketiga kebutuhan tersier. Nah, di mana kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Kenapa harus kita penuhi? Karena kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok seperti makan, minum, dan pakaian. Selanjutnya yakni kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terjadi. Jika kebutuhan primer itu bisa dipenuhi, maka kita bisa mengambil alih ke kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan sekunder. Nah, untuk anak-anakku sekalian, kita harus belajar dengan giat, karena di mana di masa sekarang ini banyak pengangguran yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, yakni kebutuhan primer. Dengan kita cerdas dan memiliki skill yang
ini nyata kita bisa memenuhi ketiga kebutuhan itu tersendiri. Nah, selanjutnya itu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan barang-barang mewah seperti rumah megah, mobil mewah, dan perhiasan. Nah, untuk mendapat sesuatu hal yang bersifat mewah, kita harus bekerja keras untuk mendapati apa yang kita inginkan, dan dari itu kita bisa memiliki barang-barang tersebut. Nah, jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Yang pertama itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di mana kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Contohnya itu makan, minuman, dan pakaian. Selanjutnya itu ada kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan sekunder ini kita penuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Ya, yang ketiga itu ada kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini kebutuhan barang-barang mewah seperti mobil, rumah megah, dan perhiasan. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini mengenai pembelajaran materi tentang kebutuhan manusia, kita dapat mengambil hikmahnya dari pembelajaran tersebut, di mana kita dapat menerapkan kebutuhan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menahan keinginan kita, bagaimana cara kita menentukan apakah hal tersebut penting dan mana yang penting dan tidak penting yang harus kita penuhi. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, di mana tugas tersebut harus kalian kumpulkan besok. Tugas itu ada di halaman 25. Di situ ada 10 soal, harus kalian kerjakan dengan tepat waktu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada berarti anak-anak sekalian sudah mengerti